Hmm? Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fukat Alizi dari kelas B2R2. Saya akan menjelaskan pengertian mutu dan manajemen mutu. Latar belakang. Perusahaan pada hakikatnya terdiri dari kumpulan orang-orang dan peralatan operasional, sehingga upaya pencapaian tujuan dalam memaksimalkan keuntungan dan berhasil atau tidaknya suatu misi perusahaan untuk mencapai tujuan atau pengendalian mutu oleh individu-individu yang menjalankan manajemen yang dilaksanakan perusahaan. Masalah manajemen itu akan selalu ada apabila perusahaan masih menjalankan manajemen pengendalian mutu yang baik. Jika manajemen pengendalian mutu sangat penting bagi seorang manajer dalam menentukan otoritas tertinggi untuk menggerakkan karyawan agar dapat melakukan aktivitas atau bekerja secara efektif bagi perusahaan demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan. Seorang manajer dalam menggerakkan orang-orang untuk mendapatkan sesuatu haruslah mempunyai ilmu pengetahuan dan seni agar orang mau melakukannya. Untuk itulah diperlukan suatu wadah yang dapat menghimpun setiap orang. Wadah itulah yang disebut dengan organisasi. Perusahaan mempunyai pengendalian mutu yang baik dan teratur, kemungkinan besar tidak akan mengalami hambatan-hambatan dalam mengerjakan tugasnya dengan efektif. Dan begitu pula sebaliknya, bila perusahaan tidak mempunyai organisasi yang baik dan teratur sehingga dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yang diberikan oleh pimpinan kepada bawahan akan mengalami hambatan. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan kepada bawahan. Pengertian mutu dan manajemen mutu. Mutu kualitas didefinisikan sebagai ciri-ciri dan karakter menyeluruh dari suatu produk atau jasa yang mempengaruhi kemampuan produk tersebut untuk memuaskan kebutuhan tertentu. Hal ini berarti bahwa kita harus dapat mengidentifikasikan ciri dan karakter produk yang berhubungan dengan mutu dan kemudian membuat suatu dasar tolok ukur dan cara pengendaliannya. Manajemen mutu adalah aspek-aspek dari fungsi manajemen keseluruhan yang menetapkan dan menjalankan kebijakan mutu suatu perusahaan organisasi dalam rangka mencukupkan kebutuhan pelanggan dan ketepatan waktu dengan anggaran yang hemat dan ekonomis. Seorang manajer proyek harus memasukkan dan mengadakan pelatihan manajemen kualitas. Hal-hal yang menyangkut kualitas yang dimaksud adalah produk, pelayanan, proses pelaksanaan, proses manajemen proyek itu sendiri. Syarat penggunaan manajemen mutu. Inspeksi. Inspeksi merupakan alat untuk mengukur kegiatan proses konstruksi untuk memeriksa apakah standar spesifikasi sudah dicapai. 2. Quality control. Pengendalian mutu quality control adalah teknik dan aktivitas operasi yang digunakan agar mutu tertentu yang dihendaki dapat dicapai. Aktivitasnya mencakup monitoring, mengeliminir problem yang diketahui, mengurangi penyimpangan atau perubahan yang tidak perlu, serta usaha-usaha untuk mencapai efektivitas ekonomi. Sistem manajemen mutu. 1. Menetapkan sistem manajemen mutu. 2. Mendokumentasikan sistem manajemen mutu. 3. Mengimplementasikan sistem manajemen mutu. 4. Memelihara sistem manajemen mutu. Dan keempat, elemen ini harus selalu diperhatikan dan terus-menerus melakukan perbaikan guna keefektifannya. Adapun fungsi dari manajemen dalam sistem manajemen mutu yaitu berupa POAC, planning, organizing, actuating,
dan controlling. 1. Planning atau proses perencanaan adalah proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. 2. Organizing atau dalam bahasa Indonesia, perorganisasian merupakan proses menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan di lingkungan organisasi yang kondusif, dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi. 3. Actuating atau pelaksanaan dalam implementasi perencanaan dan pengorganisasian yang baik kurang berarti bila tidak diikuti dengan pelaksanaan kerja. Untuk itu maka dibutuhkan kerja keras, kerja cerdas, dan kerjasama. Semua sumber daya manusia yang ada harusnya dioptimalkan untuk mencapai visi, misi, dan program kerja organisasi. Pelaksanaan kerja harus sejalan dengan rencana kerja yang telah disusun, kecuali memang ada hal-hal khusus sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Setiap SDM harus bekerja dengan tugas, fungsi, dan peran keahlian dan kompetensi masing-masing SDM untuk mencapai visi dan misi program kerja organisasi yang telah dicapaikan. 4. Controlling. Proses pengawasan dan pengendalian adalah proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan, sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi. Definisi mutu dalam barang dan jasa mendefinisikan mutu dalam barang dan jasa dapat kita lihat dalam karakteristik mutu di bidang jasa yang dimana berbeda dengan produk yang cenderung lebih sulit disebabkan oleh subjektivitas para pelanggan atau pengguna jasa. Perbedaan antara mutu produk barang dan mutu jasa adalah metode. Mutu jasa ditentukan oleh pelanggan dan pemberi jasa karena jasa diberikan secara langsung dari orang ke orang. Produk ini tidak mempunyai karakteristik kedekatan pelanggan dengan produsen. Tidak terdapat nilai konsistensi atau terjebak dalam persamaan jenis yang absolut dalam pemberian jasa. Waktu jasa harus diberikan tepat waktu dan jasa digunakan untuk dikonsumsi tepat pada saat jasa diberikan. Maka kontrol mutu selalu datang kemudian untuk menilai pelanggan terpuaskan apa tidak dilakukan dengan memanfaatkan interaksi personal yang akrab dalam pemberian jasa sehingga pemberi jasa akan mendapatkan umpan balik dan evaluasi. Pada jasa tidak bisa tambal dan diperbaiki sehingga standar jasa adalah baik sejak awal. Standar ini memang sulit tercapai tapi harus selalu menjadi tujuan utama. Jasa lebih cenderung mirip proses daripada produk. Cara jasa sampai ke tempat tujuan lebih penting daripada apa jasanya. Staf senior pada jasa biasanya jauh dari pelanggan. Kebanyakan pelanggan tidak pernah memiliki akses pada manajer senior. Mutu merupakan pandangan awal yang menawari pandangan pelanggan terhadap keseluruhan organisasi, dan kemudian organisasi harus menemukan cara untuk memotivasi pekerja garis depan agar selalu menyampaikan hal terbaik kepada pelanggan. Kesimpulannya, kepuasan merupakan salah satu kata cukup representatif ketika kita berbicara tentang mutu atau kualitas.
Mutu adalah barang atau jasa yang memiliki nilai sangat bagus dan berharga secara fisik. Barang yang bermutu dicerminkan dengan kata-kata baik, indah, benar, istimewa, dan lain sebagainya. Dalam sebuah organisasi non-profit, biasanya mutu dapat dilihat dari pelayanan yang diberikan kepada pelanggan oleh seorang atau sebuah organisasi sehingga pelanggan merasa puas tanpa adanya keluhan atau pelayanan yang didapat dari organisasi tersebut. Setiap orang dapat mengartikan mutu sesuai persepsi masing-masing. Hal ini dikarenakan mutu belum memiliki arti yang tetap sehingga para pakar masih mengartikan mutu sesuai persepsi dan bidangnya. Sarannya, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan keliruan dalam apa yang penulis tulis, baca, dan pahami. Oleh karena itu, untuk menjadi makalah yang penulis sajikan ini lebih baik penulis memerlukan kritik dan saran pada para pembaca yang budiman sebagai salah satu tanggung jawab ini ilmiah penulis. Semoga apa yang penulis tulis bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Amin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Itu hilang anjing goblok. Kan udah di pause udah di pause belum sih? Ini